Dada Monica seakan sesak dengan apa yang dia lihat. Dia tidak menyangka semua kata-kata manis yang terucap dari mulut Darwin hanya omong kosong belaka. Rahel terbangun dari tidurnya. Dia mendesah sebal saat mengetahui dirinya terbaring di kamar miliknya. Tuh kan benar, nggak jadi pergi ke perkebunan, ucap Rahel beranjak dan mencoba mencari tahu keberadaan suaminya. Sesaat langkahnya terhenti melihat suaminya keluar dari ruang kerja seraya membawa tas kerja. Kamu mau kemana? Tanya Rahel penasaran. Satria tersenyum tipis dan memilih mengangkat telepon dari Doni daripada menjawab pertanyaan Rahel. Iya, aku akan ke sana sekarang. Rahel marah, dia tidak habis pikir jika suaminya benar-benar mencueki dirinya. Satria menutup teleponnya. Dia terkejut melihat istrinya berurai air mata. What happened? Kenapa kamu menangis? Kamu tega mengacuhkanku? Apa karena aku hamil dan tidak cantik lagi? Kamu memiliki wanita lain? Rasa cemburu Rahel kian memuncak. Dia pergi meninggalkan suaminya yang masih bingung dengan ucapannya. Ya Tuhan, kenapa lagi dia? Baru kali ini aku tidak berdaya di depan wanita. Gumamnya seraya mengikuti istrinya yang masuk ke dalam kamar. Benar-benar tega. Setelah dia menikahiku, setelah dia membuatku jatuh cinta, dan setelah dia membuatku hamil, dia malah selingkuh dengan wanita lain. Satria menghela nafas panjang. Dia tidak menyangka istrinya bernegatif thinking kepadanya. Rahel memalingkan wajahnya saat Satria mulai berlutut di depannya seraya mengusap air matanya. Look at me. Pergilah. Perlahan Satria memegang tangan istrinya yang begitu lembut itu. Dengan penuh kasih sayang, dia mencium punggung tangan tersebut dengan mesra. Bukankah aku pernah bilang, meskipun kamu bengkak sekalipun, aku akan tetap mencintaimu? Rahel hanya terdiam dan tidak merespon akan kata-kata yang terucap dari mulut Satria. Jangan buat aku seperti ini bukan gayaku, keluh Satria. Rahel melirik suaminya yang terlihat begitu ingin pergi dari hadapannya. Kedua mata Satria tidak berhenti menatap arah jarum jam yang melingkar di tangannya. Pergilah, temui wanita kamu itu. Satria tersenyum tipis melihatnya. Rahel melirik suaminya yang benar-benar menuruti apa yang dia pinta. Baiklah, kata-kata Satria benar-benar membuat Rahel terkejut bukan main. Dia benar-benar kesal melihat suaminya pergi begitu saja tanpa memikirkan perasaan yang ia rasakan. Sebelum menutup pintunya kembali, langkah Satria terhenti seraya menatap istrinya yang masih mengacuhkannya. Wanita yang kamu maksud adalah kakak Monica, kata Satria yang membuat Rahel terkejut bukan main. Aku pergi? Satria menutup pintunya. Wanita itu kamu nikah? Jadi aku cemburu pada kakak iparku sendiri? Ya Tuhan, kata Rahel yang merasa sangat bersalah kepada suaminya. Tanpa banyak buang waktu dia mengejar suaminya yang sudah jauh dari dirinya. Nona bos mau kemana? Tanya Simbo menghentikan langkahnya. Saya mau, kata Rahel melihat suaminya pergi. Mbok, kenapa Simbo menghadangku? Maaf ya Non, sesuai perintah dari Aden Bos, Nona Bos harus istirahat, ya? Aden Bos nggak mau Nona Bos kenapa-napa. Tutur Simbo mengajak Rahel kembali ke kamarnya. Mbok, tapi saya, kata Rahel lagi-lagi terhenti. Saya tahu Non, tapi ini sangat darurat antara hidup dan mati seseorang. Apa maksud Simbo? Simbo mulai menceritakan semua yang terjadi pada Monica pada Rahel. Diego tersenyum senang melihat Satria datang dan membawa apa yang dia mau. Satria angkasa, akhirnya kamu datang juga? Teriak Diego yang terlihat seperti mafia yang sesungguhnya. Mana kakakku? Tanya Satria dengan ketus. Diego mengkode anak buahnya untuk membawa orang yang ia maksud. Satria terbelalak kaget saat anak buah Diego membawa Darwin ke hadapannya. Dia terbelalak saat mereka mendorong tubuh Darwin yang tidak berdaya jatuh di pelukannya. Darwin? Tanya Satria menangkap tubuh Darwin. Wajahnya penuh lebam akibat ulah Diego. Are you okay? Tanya Satria yang masih peduli kepada Darwin itu.
Aku baik-baik saja, jawab Darwin lirih, menahan sakit di tubuhnya. Satria menghela napas panjang, sudut matanya memicing, dan dengan berani dia melangkah menghampiri Diego. Mana kakakku? Tanya Satria meraih kera milik Diego. Spontan semua anak buah Diego melangkah maju, tapi langkah mereka terhenti saat Diego mengkodenya agar tidak ikut campur. Aku akan bilang kalau kamu serahkan dokumen itu kepadaku. Diego melirik tas yang ada di genggaman Doni. Dengan kuat, Diego melepas tangan Satria. Aku akan menyerahkannya, tapi bebaskan kakakku lebih dulu, kata Satria. Oke, kata Diego mengkode anak buahnya. Semua mata tertuju pada wanita yang tertutup wajahnya itu. Darwin memicing dan berpikir jika wanita itu bukanlah istrinya. Lepaskan dokumen itu, aku akan menyerahkan kakak kamu ini, kata Diego, membuat kesepakatan. Tapi menikah, kata Darwin terhenti saat Satria tidak menggubrisnya. Mereka pun saling menukar tanpa banyak buang waktu. Satria membuka tutup wajah milik kakaknya. Kedua matanya terbelalak saat melihat wajah itu bukanlah Monica. Sesaat gelak tawa Diego pecah mengetahui Satria tertipu akan ulahnya. Berani-beraninya kau menipuku, ucap Satria geram. Perkelahian pun terjadi. Diego menjauh saat anak buahnya melawan Satria. Untuk kali ini, kamu harus mengakui kekalahanmu, Satria. Kamu dan anak buah kamu tidak mungkin bisa mengalahkan anak buahku yang tangguh dan jumlahnya lebih banyak darimu, gumam Diego sombong. Tak selang lama kemudian dia terkejut saat ada banyak orang yang masuk ke rumahnya dan berkelahi dengan anak buahnya. Apa-apaan ini? Siapa mereka? Tanyanya bingung, seraya mendekap tas yang berisi dokumen. Satria menghela napas. Sejenak, dia membenarkan rambutnya yang sedikit berantakan. Perlahan dia berjalan menghampiri Diego dengan tatapan yang tajam. Diego yang licik mulai melancarkan aksinya. Darwin terbelalak melihat ada senjata tajam yang mengarah ke arah Satria. Sebentar lagi kita tidak akan bertemu lagi, Satria angkasa. Neraka sudah menantimu, kata batin Diego, terkejut saat Darwin menggantikan posisi Satria. Satria terperangah melihat darah yang mengenai dirinya. Darwin, are you okay? Satria panik. Maafkan aku, derih Darwin dengan pelan. Jangan bicara, oke? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Doni, bawa dia ke rumah sakit sekarang, perintah Satria. Baik, Ibnu, ayo. Gegas mereka membawa Darwin pergi. Kenapa malah si Darwin yang kena? Gumam Diego bersikap untuk tenang. Tatapan Satria mengarah padanya. Tersirat jelas kemarahan. Satria memuncak kepadanya. Diego, jika terjadi apa-apa kepada Darwin, aku tidak akan segan-segan menghabisimu, gertak Satria menunjuk Diego. Ngapain juga kamu peduli kepadanya, Satria? Asal kamu tahu, dia adalah orang yang ingin menghabisimu selain diriku. Satria mengernyit dan tidak habis pikir dengan apa yang Diego katakan. Mungkin dengan cara melindungimu seperti tadi, itu salah satu tipu muslihat untuk dia menghancurkanmu. Aku tidak peduli dengan semua itu, dan gak usah basa-basi. Di mana kakakku? Kata Satria memicing. Tak semudah itu, Satria. Oke, jika kamu mencoba mempermainkan aku seperti ini, kata Satria memicing. Tidak butuh waktu lama, Satria membuat Diego tidak bisa berkutik lagi. Angkat tangan, gertak polisi yang membuat Diego tidak berkutik. Sial, bisa-bisanya dia membawa polisi, kata batin Diego. Tolong tangkap dia, Pak, dan berikan dia hukuman yang sedang seberat-beratnya, ucap Satria dengan napas terengah-engah. Siapa? Tunggu pembalasanku, Satria. Diego yang tidak bisa berkelit lagi. Aku akan tunggu. Satria menghela napas panjang. Akhirnya masalahnya dengan Diego selesai juga. Satria, teriak Monica yang memeluk adiknya. Are you okay? Terima kasih. Kakak tidak tahu kalau nggak ada kamu yang menolong kakak. Kakak benar-benar salah langkah memilih Darwin menjadi suami kakak, ucap Monica dengan derai air mata. Kakak nggak boleh bicara seperti itu. Dia suami yang bertanggung jawab.
Tapi saat hilangkanlah negatif thinking kamu itu. Semua orang bisa berubah kapan saja. Lebih baik kita ke rumah sakit sekarang. Suami kamu terbaring tidak berdaya karena menolongku. Monica benar-benar tidak menyangka melihat sikap adiknya yang begitu dewasa. Di rumah sakit, Monica menghampiri Darwin yang masih tidak sadarkan diri. Jujur, dalam hatinya dia sempat kesal dengan apa yang Darwin lakukan di belakangnya. Amarah, kesal, dan cinta kini bercampur aduk dalam dirinya. Ya Tuhan, kenapa bisa dia seperti ini? Semua kata manisnya, semua janjinya membuatku seperti orang yang bodoh. Benar Papa bilang, tidak ada orang yang mencintaiku dengan tulus kecuali Farel. Monik, bisa-bisanya kamu mengemis cinta pada orang yang tidak mencintai kamu. Gumam batin Monica menitikkan air mata yang sempat terjatuh dari pelupuk matanya. Sesaat, langkah kaki Satria terhenti ketika melihat istri tercintanya menunggu dirinya di depan rumah. Rasa rindu, rasa bersalah membuat Rahel tidak mau jauh dari Satria. Satria menyeringai melihat istrinya mendekap dirinya begitu erat. Akhirnya kamu pulang juga, ucap Rahel yang tidak peduli dengan keberadaan kelima pengawalnya. Satria tersenyum melihat mereka yang secara bersamaan memalingkan wajah. Kamu baik-baik aja kan? Enggak ada yang luka? Bagaimana kapan nikah? Kebawelan kamu ini yang membuatku begitu merindukanmu, gumam batin Satria membelai rambut indah istrinya. Kita bicara di dalam, ajak Satria dengan lembut. Iya, dengan penuh perhatian, Rahel mengobati luka memar yang ada di tubuh suaminya. Rahel mengernyit, dia seakan merasakan sakit dengan apa yang dirasakan suaminya saat ini. Ya Tuhan, bagaimana bisa seperti ini? Apa mereka tidak melindungimu? Bagaimana bisa mereka tidak melindungi suamiku ini? Tanya Rahel menggeroto. Kamu tidak marah lagi? Tanya Satria menatap istrinya dengan lembut. Kenapa harus marah? Justru aku sangat bangga memiliki suami seperti kamu, kata Rahel tersenyum manis. Ya Tuhan, aku benar-benar tidak bisa bayangkan jika aku yang terkena senjata tajam itu, gumamnya dalam hati seraya menatap manis wajah istrinya. Beberapa hari kemudian, semua keluarga terkejut saat mendengar keputusan yang terlontar dari mulut Monica. Sebuah keputusan yang membuat Monica memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan Darwin. Satria tidak habis pikir jika kakaknya mengambil jalan itu. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Menurutnya apapun keputusan kakaknya itu yang terbaik. Satria menghampiri Darwin yang sekarang sibuk dengan bisnis bengkelnya. Sejak bercerai dengan Monica, Darwin tidak punya apa-apa lagi. Dia memilih kembali ke Jakarta untuk meneruskan kehidupannya. Satria, kata Darwin menyambut kedatangan Satria. Bagaimana? Apa semua lancar? Tanya Satria melihat bengkel Darwin yang terlihat ramai. Alhamdulillah, ini semua berkat kamu, kata Darwin tersenyum. Satria menyeringai melihatnya. Baru kali ini dia merasakan betapa nyamannya saat bersama dengan orang yang dulu pernah ia benci. Waktu pun berlalu di 9 bulan kemudian. Saat ini Satria begitu panik. Kedua tangannya menggenggam erat tangan istrinya. Sayang, sakit, kata Rahel yang mengalami kontraksi hebat. Sabar sayang, kamu pasti bisa, kata Satria yang juga ketakutan melihatnya. Ayo Bu, sedikit lagi, perintah dokter kandungan tersebut. Ya Tuhan, selamatkanlah istri dan calon anakku, gumam batin Satria melihat perjuangan istrinya yang begitu besar. Sesaat kedua matanya berbinar, jantungnya berdebar kencang saat mendengar tangisan anak pertamanya itu lahir ke dunia. Air matanya pun menetes begitu saja. Dia tidak menyangka jika hari ini dia benar-benar menjadi seorang ayah.